Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, kembali bertemu dengan saya dalam channel Mas Kulis Trip and Culinary. Kali ini saya akan membawa para pemirsa sekalian untuk sejenak mengikuti perjalanan saya menikmati pesona alam di area Pegunungan Bromo. Malam itu adalah malam kedua keberadaan kami di kota Batu Malang. Saat itu waktu telah menunjukkan pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dari hotel yang berada di kawasan kota Batu Malang, setelah melakukan proses check out di resepsionis hotel, kami pun segera bergegas beranjak dari hotel untuk memasuki bus pariwisata yang dalam beberapa hari terakhir ini telah dengan setia membawa kami mengunjungi beberapa daerah wisata di wilayah Provinsi Jawa Timur. Malam itu cuaca kota Batu terasa begitu dingin menusuk kulit. Untunglah kami telah membekali diri dengan jaket hangat, sarung tangan, penutup kepala, dan beberapa perlengkapan yang membantu kami menghalau cuaca dingin di malam tersebut. Kali ini tujuan kami adalah Gunung Bromo yang berjarak kurang lebih 2-3 jam perjalanan darat dari kota Batu. Sebuah perjalanan malam yang cukup bersat. Beberapa wilayah kota atau kabupaten sempat kami lewati di malam yang dingin dan gelap tersebut. Kesempatan itu tentunya juga dimanfaatkan oleh sebagian besar dari rombongan untuk beristirahat dan mencoba untuk dapat terlelap beberapa saat di dalam bus yang tengah melaju tersebut. Dan sesuai dengan target, alhamdulillah sebisa mungkin pada pukul 02.00 dini hari waktu Indonesia Barat, kami telah sampai di base camp wisata Gunung Bromo untuk kemudian sesegera mungkin melanjutkan perjalanan menuju destinasi wisata yang ada di area tersebut. Salah satu yang menjadi tujuan kami adalah bisa berada di sekitaran puncak Gunung Bromo untuk dapat mendapatkan momen matahari terbit atau yang biasa disebut dengan sunrise dari titik tertinggi yang bisa kami jangkau. Pada pukul 02.30 waktu Indonesia Barat dini hari, bus pariwisata yang kami tumpangi alhamdulillah telah sampai di base camp persiapan pendakian Gunung Bromo untuk kemudian bertukar menggunakan sarana transportasi mobil jeep dalam kelompok yang lebih kecil. Ratusan mobil jeep telah siap untuk membawa kami ke destinasi terdekat dari titik spot yang dapat dijangkau oleh kendaraan tersebut. Terlihat begitu banyak wisatawan yang telah berkumpul di area tersebut. Seperti tak mau kalah, segenap tim pemandu dan driver jeep terlihat cukup sibuk mengatur dan memberikan instruksi kepada para wisatawan supaya segala sesuatunya berjalan dengan lancar dan aman. Di sela-sela kesibukan tersebut, terlihat banyak para penjajah minuman hangat dan penjual perlengkapan baju hangat. Hilir mudik setiap orang untuk berusaha sesegera mungkin naik ke mobil jeep yang secara bergantian membawa kami ke lokasi favorit untuk mendapatkan momen matahari terbit di area Gunung Bromo tersebut. Hampir 2 jam lebih mobil jeep yang membawa rombongan kami menyusuri rute jalan yang menanjak dan berkelok. Terguncang-guncang kami di atas mobil jeep yang dikemudikan oleh salah seorang anak muda yang tinggal di sekitaran daerah tersebut. Dan dari logatnya, pemuda-pemuda ini berasal dari suku Madura dengan logat dan intonasi bahasanya yang khas. Dialah nanti yang akan membawa kami melihat beberapa spot wisata di area Gunung Bromo, dan tentunya ini adalah perjalanan malam yang sangat mengesankan. Yang terlihat dari jendela adalah hanya gelap dan sesekali terlihat nyala lampu di beberapa pemukiman penduduk yang kami lalui. Meskipun demikian, sorot ratusan lampu dari deretan mobil jeep yang sedang mengangkut para wisatawan terlihat laksana barisan ratusan kunang-kunang malam yang meramaikan suasana malam tersebut.
Tepat pada pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, rombongan kami telah sampai pada batas area terjauh yang bisa dicapai oleh mobil jeep yang telah membawa kami. Perjalanan pun kami lanjutkan dengan berjalan kaki, walaupun banyak juga yang menggunakan jasa ojek gunung untuk menuju pada destinasi titik favorit yang tersedia di area Pegunungan Bromo tersebut. Ratusan bahkan mungkin ribuan orang terlihat berjalan beriringan di pagi hari yang sangat dingin tersebut. Di pagi yang gelap dengan udara pegunungan yang sangat dingin tersebut, tak lupa aku singgah di sebuah musola kecil yang berada tak jauh dari puncak destinasi yang kami tuju untuk menunaikan sholat subuh. Air wudhu terasa begitu dingin, seperti serbuk es yang menyiram wajah dan terasa dingin menggigit bagian-bagian tubuh kami. Dan aku pun segera bergegas untuk menunaikan sholat subuh di musola tersebut. Sehabis sholat, tak lupa aku cicipi beberapa potong jagung bakar, tempe mendoan yang baru diangkat dari wajan, dan segelas wedang jahe panas untuk mengusir hawa dingin yang mulai merambat. Sesaat sebelum aku melanjutkan perjalanan menuju titik destinasi untuk melihat pemandangan matahari terbit di kawasan Gunung Bromo tersebut. Sekitar 15 menit saya berjalan kaki dan akhirnya sampailah saya di sebuah lokasi yang cukup strategis untuk melihat secara langsung sebuah pemandangan yang begitu elok. Pagi itu sekitar pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, dari sebuah tempat yang cukup tinggi dan strategis, terlihat sudah mulai banyak wisatawan yang telah memadati titik destinasi yang saya tuju tersebut. Saya mencoba mencari spot yang paling strategis, di pinggiran tebing yang dibatasi dengan pagar yang sangat kokoh. Di bawah sana nampak beberapa gugusan pegunungan yang masih samar-samar terlihat, karena cuaca masih agak gelap. Semburat cahaya jingga samar-samar juga telah mulai menghiasi cakrawala. Waktu terus bergerak, pemandangan yang tadinya masih agak samar terbalut gelapnya pagi, secara perlahan mulai nampak terang seiring dengan cahaya sang surya yang mulai mengintip dari celah-celah cakrawala. Semburat merah merona bertabur menghiasi kawasan lereng pegunungan tersebut. Pagi yang sangat indah. Saat itu waktu telah menunjukkan pukul 05.30 waktu Indonesia Barat. Semburat cahaya matahari yang pertama mulai mengintip dari balik cakrawala. Langit yang sangat cerah, tidak tampak selembar pun tersaput oleh mega. Momen yang sangat dinantikan oleh para pengunjung di kawasan gunung yang sangat indah tersebut. Sunrise yang sangat istimewa, yang menjadi penanda kebesaran dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sebagai penanda awal pergantian malam menuju ke pagi yang begitu menakjubkan. Nampak dari tempat ketinggian di bibir tebing di sebuah dataran yang cukup tinggi. Di bawah sana nampak jajaran gunung yang berbaris, membentuk formasi yang sangat indah, gagah dan begitu mengagumkan. Nampak di jajaran paling depan Gunung Bromo yang berdiri gagah dan menawan dengan bentuk dan karakternya yang khas. Di jajaran sisi kanan agak ke depan berdiri tegak Gunung Batok. Di sisi kiri agak ke belakang tampak Gunung Arjuno yang berdiri dengan sangat kokoh dan berwibawa. Di sisi belakang Gunung Bromo nampak menjulang tinggi menggapai langit, sebuah gunung yang sangat sakral dan penuh dengan sejuta kisah. Gunung Semeru dengan puncak Mahamerunya, yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Pemandangan yang begitu elok, begitu indah dan sangat menakjubkan. Lautan kabut tipis berwarna putih menghampar luas bak permadani raksasa yang menutupi separuh dari ketinggian gunung tersebut. Gunung Bromo tampak begitu megah, elok dengan sejuta daya pesonanya yang membius dan membuat berdecak kagum
setiap mata yang memandangnya, menjadikannya sebagai simbol kemegahan alam yang menyimpan misteri yang begitu mendalam, sebagai pengingat dari kebesaran Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta dengan segenap isinya. Gunung Bromo merupakan salah satu dari 5 kawasan pegunungan terindah di dunia dan menjadi salah satu dari warisan keajaiban dunia. Gunung Bromo mempunyai karakter yang sangat khas dan unik, sebagai gunung purba yang sampai saat ini masih menunjukkan aktivitas vulkanologi. Sebagai gunung yang masih aktif, Gunung Bromo di era lampau sebenarnya merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa, lebih tinggi dari Gunung Semeru yang dinobatkan sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa saat ini. Aktivitas letusan yang hebat yang terjadi berulang kali di era lampau membuat hampir sepertiga dari puncak Gunung Bromo hancur dan porak-poranda, dan memunculkan beberapa puncak dan kawah atau kaldera yang baru, hingga menyisakan wujud Gunung Bromo yang bisa kita lihat sampai saat ini. Fenomena alam yang terjadi pada Gunung Bromo dari era lampau hingga era kini ternyata turut berpengaruh pada terciptanya keindahan, keunikan, dan karakter khas dari gunung yang ada di Jawa Timur tersebut. Gunung Bromo dinobatkan sebagai salah satu dari 5 gunung yang terindah di muka bumi, yang tiap tahunnya dipadati oleh ribuan pengunjung dari berbagai penjuru Nusantara, bahkan dari segenap penjuru dunia. Setelah puas melihat dan mengabadikan keindahan di area puncak Gunung Bromo, saya segera bergeser. Saya sempat terpisah dari rombongan setelah agak sekian lama mencari. Akhirnya saya pun bergabung kembali dengan rombongan kami dari Kutai Timur. Sehingga ada beberapa momen foto bersama yang tentunya tidak sempat saya dapatkan. Tapi ya sudahlah, dari manapun sudut pandang kami pun sangat menikmati panorama Gunung Purba tersebut. Saya melihat panorama Gunung Bromo dari puncak utama, sedangkan rombongan yang lain melihat pesona Gunung Bromo dari arah Bukit King Kong sesuai arahan dari tim I.O. yang mendampingi kami. Sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Barat, mobil jeep yang kami tumpangi mulai bergerak menuruni lereng pegunungan, melanjutkan perjalanan menuju ke beberapa spot yang tak kalah indahnya. Setelah beberapa saat, tibalah kami pada sebuah lembah yang cukup luas. Dari ujung ke ujung nampak lautan pasir yang diapit dan dipagari oleh kokohnya lereng-lereng gunung yang sangat gagah. Kami laksana berada di gurun pasir yang begitu luas, dengan pemandangan gunung-gunung yang begitu indah di setiap sisinya. Dan kami pun tak ingin melewatkan momen langka tersebut dengan segera mengambil formasi untuk melakukan foto bersama dengan background Gunung Bromo dan puluhan mobil jeep yang rapi berjajar dari tepi kiri sampai tepi kanan. Setelah puas menikmati panorama lembah gurun pasir di area pegunungan Bromo tersebut, kami bergeser ke sebuah lokasi yang ditumbuhi hamparan padang savana yang begitu luas. Sepanjang mata memandang, nampak tumbuhan savana yang telah menguning seperti hamparan permadani emas, berkilauan diterpa sinar matahari di musim kemarau yang panjang.
Dan jika datang musim penghujan, padang savana ini akan nampak seperti hamparan permadani yang berwarna hijau yang sangat menyegarkan. Nampak di kejauhan lereng-lereng bukit yang begitu indah dan mempesona, yang juga sering disebut sebagai Bukit Teletabis. Tertulis dalam sebuah pelang penanda kawasan wisata Bromo, Semeru, dan Tengger. Saya baru sadar bahwa kami telah berada di sisi wilayah agak timur dari wilayah yang ada di Provinsi Jawa Timur tersebut. Di kawasan ini nampak beberapa kumpulan kuda yang dibawa oleh penduduk setempat yang menawarkan jasa kepada para pengunjung untuk menaiki kuda, berkeliling mengitari lereng perbukitan, dan sekedar mengabadikan momen yang sangat spesial tersebut. Setelah puas menikmati keindahan padang savana di lereng Gunung Bromo, mobil jeep yang kami tumpangi membawa kami ke sebuah lembah yang cukup luas dengan pemandangan lautan pasir yang berwarna hitam mengkilat. Terdengar sayup-sayup suara angin yang berdesis menerbangkan butir-butir pasir halus. Lembah inilah yang sering dinamakan sebagai lembah pasir berbisik. Di beberapa tempat terlihat gundukan bukit batu cadas yang semakin menambah eksotis pemandangan di saat itu. Setelah puas menikmati keindahan pasir berbisik, kami pun bergeser ke lembah di sisi ujung lereng pegunungan tersebut untuk bersama-sama menikmati sarapan pagi yang telah disediakan oleh pihak event organizer. Di sepanjang mata kami memandang deretan pondok-pondok yang menyediakan arena kuliner berjajar rapi menghiasi suasana pagi hari tersebut. Berbagai macam kuliner bernuansa tradisional tersaji di sana. Kami pun sampai bingung mau memilih yang mana. Semua kuliner yang tersaji nampak begitu menggoda selera. Di saat rasa lapar yang telah mulai menggoda, ratusan wisatawan dari berbagai penjuru negeri saat itu berkumpul, menambah semaraknya suasana di pagi yang sangat cerah tersebut. Suhu udara di lembah saat itu terasa cukup sejuk dan sedikit agak hangat. Tentunya ini sangat berbeda dengan cuaca di lereng pegunungan Bromo yang cenderung begitu dingin. Nampak di sana-sini banyak penjajah makanan, penjual pakaian, dan aneka souvenir yang menjajakan barang dagangannya. Ratusan mobil jeep berderet membentuk barisan yang memanjang di sepanjang lereng pegunungan tersebut. Dengan sesekali terlihat beberapa ekor kuda yang berlari-lari kecil membawa beberapa wisatawan menikmati pemandangan di sekitaran lereng Gunung Bromo yang sangat spektakuler tersebut. Waktu kian beranjak, kian mendekati siang, dan kami pun harus segera beranjak meninggalkan objek wisata yang sangat istimewa tersebut untuk menunaikan sholat Jumat dan segera melanjutkan perjalanan kami ke kota Surabaya, kota pahlawan yang akan menjadi destinasi kami selanjutnya. Demikian para pemirsa, cuplikan perjalanan kami ke Gunung Bromo. Semoga makin menambah kecintaan kita pada pesona keindahan Nusantara. Nusantara sangat indah, Indonesia sangat kaya raya dengan beraneka ragam suku, budaya, kearifan lokal, pesona alam, dan berbagai sumber daya alam yang tentunya membuat kita menjadi bangga sebagai bangsa Indonesia.
Dan sampai jumpa pada perjalanan destinasi selanjutnya yang tentunya lebih menarik lagi. Tetap berpikir positif, kreatif, dan inovatif, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berbahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.